Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah analisis vektor kelas E ini yang beranggotakan saya sendiri, Devi Laila Fitriani, NPM 182151069 sebagai pemateri 1. Kemudian ada Melinda, NPM 182151079 sebagai pemateri 2. Dan Dina Alfiana, NPM 182151083 sebagai pemateri 3. Kemudian Putri Khoirunisa, NPM 182151132 sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir yaitu Fersiana Meli Widyastuti, NPM 182151139 sebagai pemateri kelima. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai sifat-sifat operasi aljabar pada vektor dan pembuktiannya. Nah, pembuktian sifat operasi hitung vektor secara analitik dan geometrik. Nah, sebelum membahas mengenai pembuktian sifat operasi hitung pada vektor, akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengenal apa sebenarnya definisi dari vektor. Jadi, vektor ini merupakan besaran yang memiliki arah. Kecepatan, gaya, dan pergeseran ini merupakan contoh-contoh dari vektor karena semuanya memiliki besar dan arah, walaupun untuk kecepatan arahnya hanya positif dan negatif. Baik, kita langsung saja untuk pembuktiannya. Pertama itu ada vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Nah, untuk buktinya kita ambil sembarang vektor, misalkan U dan V, di mana U ini terdiri dari U1, U2, dan U3. Dan V juga sama, yaitu V1, V2, dan V3. Maka vektor U tambah vektor V sama dengan U1, U2, U3 ditambah kurung buka V1, V2, V3 kurung tutup. Kemudian kita jumlahkan antara U1 dan V1. Jadi U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Lalu kita menggunakan sifat komutatif, yaitu V1 tambah U1. Kemudian V2 tambah V2 dan V3 tambah U3. Jadi hasilnya itu V tambah U. Jadi terbukti. Jadi pembuktian yang pertama yaitu tentang sifat komutatif. Vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V tambah vektor U. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar. Di sini ada sembarang vektor U dan vektor V. Jadi jumlah vektor U dan V ini merupakan titik akhir pada vektor U ini berimpit dengan titik awal pada vektor V. Lalu kita tarik untuk jumlahnya itu U tambah V ini, kita tarik dari titik awal vektor U hingga titik akhir vektor V. Jadi di sini terlihat U tambah V. Nah, garis hijau ini merupakan penjumlahan dari vektor U tambah V. Kemudian untuk sifat komutatif ini, kita proyeksikan vektor V ini ke sini. Jadi, di mana vektor V yang di atas dan yang di bawah ini masih sejajar, kemudian arahnya juga sama, dan besarnya atau panjang dari vektor V ini sama juga. Kemudian, vektor U juga kita proyeksikan dengan arah yang sama dan besar yang sama. Jadi, diperoleh bahwa vektor U tambah V ini merupakan atau sama juga dengan vektor V tambah U, yaitu ini vektor V U tambah V. Jadi terbukti ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk pembuktian yang selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2 yaitu kepada Melinda. Disilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian untuk vektor yang kedua. Di sini terdapat U tambah V ditambah W akan sama dengan U tambah V ditambah W. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah vektor ini bernilai sama atau tidak. Nah, di sini kita ambil sembarang vektor U, kita namakan U1, U2, U3, dan vektor V, V1, V2, V3, dan vektor W, W1, W2, W3. Maka kita jabarkan U
Berarti U1, U2, U3 di sini ditambah V. V1, V2, V3 kita pisahkan dengan kurung siku ditambah W. W di sini yaitu W1, W2 dan W3. Nah, di sini kita akan memisahkan setiap vektor sesuai angka. Maka di sini yang kita ubah dulu yaitu yang terdapat di dalam kurung siku, yaitu U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Nah, di sini kita akan lebih menjabarkan lagi, karena di sini kita bahwa U1 V1 U2 tambah V2 U3 tambah V3 ini belum berpisah dengan W1 W2 W3, maka kita gabungkan menjadi U1 tambah V1 kita kurung ditambah W1. Nah, U2 tambah V2 kurung ditambah W2 dan U3 tambah V3 ditambah W3 kita kurung siku. Nah, maka di sini bisa kita asosiatifkan. Nah, berarti di sini U1 ditambah dalam kurung V1 tambah W1, U2 ditambah dalam kurung V2 tambah W2, dan U3 ditambah V3 tambah W3. Nah, maka di sini sudah kita temukan bahwa U1 ini, U2 dan U3 ini berada di satu tempat. Nah, maka di sini V1 tambah W1, V2 tambah W2, dan V3 tambah W3 ini menyatu. Maka bisa kita simpulkan bahwa U1, U2, U3 ditambah siku V1, V2, V3 ditambah W1, W2, W3. Nah, mengapa? Karena di sini kita pisahkan lagi, jadi sesuai hurufnya. Maka di sini kita sederhanakan U1, U2, U3 itu adalah U. Maka U ditambah. Di sini berarti dalam kurung. Nah, sikunya ini kita ubah ke dalam kurung. Di sini V1, V2, V3 itu adalah V, dan W1, W2 sama dengan W3 adalah W. Nah, berarti sama. Untuk U tambah V tambah W itu sama dengan U tambah V tambah W. Nah, untuk penjelasan menggunakan grafik bisa kita lihat di sini U. U di sini ke atas. Karena di sini adalah vektor, maka kita akan melanjutkan V. Nah, V ini berarti ditambah. Berarti kita panjangkan lagi di sini menggunakan konsep segitiga. Nah, di sini kita ada 3 U, V, dan W. Nah, di sini W-nya itu kita jumlahkan lagi, kita melanjutkan dari V, W ini ke bawah. Nah, maka dari itu di sini kita terbentuk sebagai dari konsep trapesium. Nah, di sini ada seperti soal yang ini ada U tambah V. U tambah V itu adalah dari titik utama U sampai titik akhir dari V. Maka kita tarik garis di sini yang warna hijau berarti U tambah V. Nah, yang kedua itu ada V tambah W. Nah, V tambah W itu berarti dari titik utama V ini ke titik akhir dari W. Berarti di sini adalah garis merah adalah V tambah W. Lalu bagaimana kita mencari U tambah V tambah W? Nah, berarti di sini U tambah VW. U tambah VW itu berarti di sini U. Nah, berarti ini V dan W. Berarti kita tarik dari U sampai W. Nah, untuk U tambah V tambah W juga sama. Jadi U tambah V berarti U dari sini sampai V.
berarti kita tarik awalnya itu U. Namun di sini ditambah W, maka kita tarik dari garis utama U sampai garis akhir W. Nah, pembuktian yang ketiga adalah U tambah 0 sama dengan 0 tambah U, atau sama dengan U. Ini sangat mudah ya, berarti di sini kita ambil vektor U. Vektor U itu U1, U2, U3, dan vektor 0 itu ya berarti 0, 0, 0. Nah, misalnya kita akan pertama membuktikan U tambah 0 sama dengan 0 tambah U. Nah, di sini berarti U1, U2, U3 ditambah 0, 0, 0. Nah, berarti kita jabarkan menjadi U1 tambah 0, U2 tambah 0, U3 tambah 0. Itu akan sama dengan yang di atas nilainya. Nanti yang ketiga ada 0 tambah U1, 0 tambah U2, 0 tambah U3. Nah, di sini berlaku komutatif. Nah, berarti tinggal kita komutatifkan, berarti 0, 0, 0 ditambah U1, U2, U3. Nah, terbukti bahwa 0 tambah U itu sama dengan U tambah 0. Nah, untuk selanjutnya itu adalah U tambah 0 sama dengan U. Di sini U tambah 0 berarti sama U1, U2, U3 tambah 0, tambah 0, tambah 0. Nah, U1 tambah 0, U2 tambah 0, U3 tambah 0 ini akan sama dengan U1, U2, U3. Nah, di sini adalah tentang identitas penjumlahan, bahwa setiap ditambah 0 berarti hasilnya itu sendiri. Berarti di sini berarti U1, U2, U3 ini adalah U, maka terbukti U tambah 0 sama dengan U. Nah, seperti di gambar ini. Nah, U1, U2, U3. Misalnya di sini U1, di sini U2, di sini U3 dan seterusnya. Namun ditambah 0 berarti tetap aja di sini dan membentuk sebuah sudut 45 derajat. Selanjutnya, sifat operasi hitung yang keempat pada vektor yaitu U ditambah negatif U sama dengan 0. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang vektor U. Nah, vektor U itu ada U1, U2, dan U3. Maka, U ditambah negatif U sama dengan U1, U2, U3 ditambah negatif U1, negatif U2, negatif U3. Nah, U1 dan negatif U1 kita kelompokkan U2 dan negatif U2, U3 dan negatif U3. Maka menjadi U1 ditambah negatif U1, U2 ditambah negatif U2, U3 ditambah negatif U3. Nah, maka menjadi U1 dikurangi U1, U2 dikurangi U2, U3 dikurangi U3. Maka menghasilkan 0, 0, 0. Nah, U dan negatif U merupakan inverse atau lawan dari penjumlahan. Maka terbukti bahwa U ditambah negatif U sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian secara geometrisnya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, U dan negatif U berlawanan arah. Ini menandakan bahwa U dan negatif U merupakan negatif U merupakan inverse dari U. Kemudian sifat yang kelima, K kurung buka LU sama dengan kurung buka KL tutup kurung U. Nah, untuk pembuktiannya, ambil sebarang skala K dan L serta vektor U. Nah, vektor U-nya yaitu U1, U2, U3. Maka KLU sama dengan K kurung
kurung siku L tanda kurung U1, U2, U3 tutup kurung siku. Nah, L dan U kita operasikan terlebih dahulu menjadi LU1, LU2, LU3. Kemudian dikalikan dengan K, maka menjadi K LU1, K LU2, K LU3. Nah, K dan L kita kelompokkan, maka menjadi KL U1, KL U2, KL U3. Ini merupakan asosiatif perkalian bilangan real. Maka menjadi KL buka kurung U1, U2, U3. Nah, U1, U2, U3 merupakan vektor dari U. Maka menjadi KL kali U. Nah, maka terbukti bahwa sifat yang kelima K buka kurung LU sama dengan buka kurung KL tutup kurung U. Nah, untuk pembuktian secara geometrisnya bisa dilihat pada gambar. Nah, sifat operasi hitung vektor yang selanjutnya, yang keenam ada jika K dikalikan U ditambah V, maka KU ditambah KV. Untuk pembuktiannya, kita ambil sebarang skalar K serta vektor U, U1, U2, dan U3, dan vektor V. Nah, maka kita substitusikan vektor U dan V ke dalam K dikalikan U ditambah V, sehingga diperoleh K dikalikan U ditambah V sama dengan K dikalikan vektor U ditambah vektor V. Nah, kita operasikan sehingga diperoleh K dikalikan U ditambah V sama dengan K dikalikan U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, dan U3 ditambah V3. Nah, setelah itu, K dikalikan U ditambah V sama dengan, kita kelompokkan menjadi K dikali U1 tambah V1, K dikali U2 ditambah V2, dan K dikali U3 ditambah V3. Nah, selanjutnya kita operasikan sehingga diperoleh K dikali U ditambah V sama dengan KU1 ditambah KV1, KU2 ditambah KV2, dan KU3 ditambah KV3. Nah, ini disebut dengan distributif bilangan real. Nah, selanjutnya kita kelompokkan kembali yang U saja dan V saja, sehingga diperoleh K dikali U ditambah V sama dengan KU1, KU2, KU3 ditambah KV1 ditambah, KV1, KV2, dan KV3. Nah, kita keluarkan nilai K sehingga diperoleh K dikali U ditambah V sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah K dikali V1, V2, V3. Nah, ini sudah terbukti bahwa U1, U2, U3 merupakan vektor U dan V1, V2, V3 merupakan vektor I. Jadi, terbukti bahwa K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Membuktikan dengan geometri. K dikalikan dengan U ditambah V. Nah, kita coba gambar vektor U terlebih dahulu, kemudian kita gambarkan vektor V. Nah, kan kedua vektor ini jika tidak dikalikan dengan K, maka ini akan terjadi U ditambah V. Nah, kan karena U
U ditambah V itu dikalikan dengan K, maka kita coba dulu U dikalikan dengan K, maka akan menjadi KU. Nah, misalkan KU itu sama ukurannya dengan U. Jadi si U itu, vektor U itu diperpanjang vektornya searah dengan U, masih searah dengan U. Jadi KU itu merupakan vektor U yang diperpanjang dan searah, dan sehingga masih nyambung tetapi beda vektor dengan U itu. KU itu beda vektor dengan U, tetapi KU itu searah dan merupakan perpanjangan dari vektor U. Jadi bisa dibilang KU itu 2 kali dari vektor U. Nah, habis itu kan U tambah V. Nah, kan berarti V itu kita lanjutkan dari vektor KU. Nah, kan biasanya untuk menggambar vektor itu meneruskan, ya kan? Nah, jadi vektor V itu dilanjutkan dari KU. Maka untuk menggambar vektor itu ada dengan metode segitiga biasanya. Nah, berarti kita lanjutkan saja dari vektor KU yang awalnya diperpanjang ke atas. Nah, karena V itu ke bawah, jadi kita teruskan vektornya ke arah bawah. Nah, dan terjadi KV yang bisa dibilang 2 kali dari V. Nah, di sini juga ada U ditambah V. Maka si U ditambah V juga kan dikalikan dengan K. Maka kita perpanjang juga U ditambah V sehingga K dikali U ditambah V adalah perpanjangan dari vektor U ditambah V. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang ketujuh, di mana ada K ditambah L dikali U sama dengan KU ditambah KL. Nah, untuk membuktikannya, kita ambil sebarang skalar K dan L serta vektor U. Maka kita langsung substitusikan aja vektor U ke dalam K ditambah L dikali U. Sehingga diperoleh K ditambah L dikali U sama dengan K ditambah L dikali vektor U. Nah, kita substitusikan sehingga diperoleh K ditambah L dikali U1, K ditambah L dikali U2, dan K ditambah L kali U3. Nah, setelah itu kita kita operasikan lagi sehingga diperoleh K ditambah L dikali U sama dengan KU1, KU2, KU3 ditambah LU1, LU2, dan LU3. Ini diperoleh dari dikalikan ya, K ditambah L kali U1 itu dikalikan K dikali U1, L dikali U1, kemudian K dikali U2, L dikali U2, dan K dikali U3 ditambah L kali U3. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang K dengan K dan yang L dengan L, sehingga diperoleh seperti berikut. Nah, setelah itu, selanjutnya kita keluarkan nilai K dan L, sehingga diperoleh K ditambah L dikali U sama dengan K dikali U1, U2, U3 ditambah L dikali U1, U2, dan U3. Nah, U1, U2, U3 ini merupakan vektor dari U.
merupakan vektor U. Sehingga diperoleh K ditambah L kali U, yaitu KU ditambah KL, dan terbukti. Nah, selanjutnya kita coba buktikan dengan geometri. Nah, kita gambarkan vektor U, misalkan vektor U, dan kita definisikan misalkan K lebih kecil dari U, sehingga diperoleh vektor KU lebih kecil dari U. Dan L lebih besar dari U, sehingga diperoleh LU lebih besar dari vektor U. Nah, untuk K ditambah L kali U sama dengan KU ditambah LU. Nah, kita tambahkan saja KU dengan LU, sehingga menyambung ya, KU ditambah LU. Nah, untuk membuktikan K ditambah L kali U sama dengan U, kita vektor U, ditambahkan dengan KU. Nah, ini misalkan vektor KU. Nah, KU ditambah LU sama dengan K ditambah L kali. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian yang terakhir, yaitu 1U sama dengan U. Apakah benar 1U itu sama dengan U? Mari kita buktikan ya. Untuk yang pertama, langkah pertamanya kita ambil skalar 1 serta sebarang vektor, di mana U itu beranggotakan U1, U2, dan U3. Maka kita tulis 1U sama dengan 1, dan kita tulis anggota dari U, yaitu U1, U2, dan U3. Lalu kita kalikan, jadi 1U, 1U1, 1U2, dan 1U3. Nah, karena semuanya sama menggunakan 1, jadi kita ada identitas perkalian, menggunakan identitas perkalian, di mana jadi U1, U2, dan U3. Karena sama-sama di U, maka terbukti bahwa 1U sama dengan U. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di pembuktian secara geometri ya. Di sini kita lihat gambarnya, di mana ada vektor U dan vektor 1U. Jadi di sini tuh gambarnya sejajar. Kenapa? Karena sama-sama menggunakan vektor U, di mana ada nilai satunya, berarti vektor 1U memang harus besarnya sama dengan U, panjangnya sama, dan arahnya sama pula. Jadi gambar dari pembuktian geometri ini bentuknya garisnya sejajar seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan teman-teman sampaikan dari kelompok 5 mengenai pembuktian. Semoga bermanfaat, semoga penjelasan dari kelompok kami membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila